Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tutorial teknik-teknik pijat, teknik penyembuhan menggunakan teknik pijat, cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, cara kita mempelajari tentang struktur anatomi tubuh. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like jika kamu menyukai video ini, berikan komen, saran dan komentarnya, share video ini ke sosial media teman-teman semua sebagai rasa terima kasih teman terhadap saya. Oke, kita langsung menuju ke video selanjutnya dan selamat menikmati tayangan ini. Kaki dan amenorrhea, meridian ginjal, sincing, aliran energi meridian ginjal. Meridian ginjal adalah meridian YIN, arah energinya bersifat sentripetal. Trayeknya dimulai dari sebuah titik yang terdapat pada tempat 1/3 bagian depan telapak kaki di antara jaringan otot penengah telapak kaki, mengalir naik menuju ke permukaan intern kaki, legokan permukaan anterior, inferior malleolus internus di bawah sisi tulang bentuk baji, 1,5 cun di depan malleolus internus. Dari titik ini energi meneruskan perjalanannya ke atas melalui ujung depan dan belakang tumit, permukaan intern betis, paha, kira di atas lutut. Energi membelok ke permukaan anterior perut dan dada di antara garis median anterior tubuh dan median lambung serta berakhir pada titik yang terletak di bawah tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Dari titik ini meridian ginjal melanjutkan perjalanannya ke meridian sampul jantung. Letak titik nyeri dan indikasi meridian ginjal. Meridian ginjal mempunyai 27 titik nyeri dengan nomor urut. Letak titik nyeri dan indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak di 1/3 depan telapak kaki pada legokan yang terdapat di antara kedua jaringan otot penengah dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, myocarditis, palpitasi jantung, disuria, konstipasi, hernia, sterilitas, cefalalgia, prolapsus rahim, tonsilitis, HMO2, rasa nyeri pada permukaan intern paha dan jari-jari kaki, udema, epistaksis, vertigo dan konvulsi anak. Titik ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak terbelakang, digunakan juga pada kasus-kasus urgen. Terletak di sisi antero-intern kaki, 5 cun di depan sebelah bawah malleolus internus, di bawah benjolan tulang bentuk baji dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, prolapsus rahim, metrorhagia, frigiditas, dingin syahwat pada wanita, spermatorrhea, gonorrhea, incontinentia urinae, tonsilitis, hematemesis, tetanus pusat dan diabetes gula. Terletak pada legokan di antara malleolus internus dan tendo Achilles, pada tempat yang berlawanan dengan KK60 dengan kedalaman 68 mm. Indikasi, metrorhagia, konstipasi, anggota kelamin lemah, hernia, gonorrhea, tonsilitis, batuk-batuk, HMO2, hemorrhoid, endocarditis, cegukan, stomatitis dan absces buah dada. Terletak pada 0,5 cun di bawah G3 di ujung intern tendo Achilles dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, gonorrhea, konstipasi, kram rahim, batuk-batuk, dyspnea, tonsilitis, nyeri pada talus, usofagus mengecil dan anxiety disertai palpitasi jantung. Terletak pada bagian depan tuberculum calcanei pada legokan di belakang dan agak ke bawah G6 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, amenorrhea atau menorrhagia, spasme vesica urinaria, prolapsus rahim, endometritis, gangguan-gangguan pandangan mata dan miopia. Terletak pada 1 cun di bawah sisi bawah malleolus internus, simetris dengan KK62 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, anxiety, dysmorphia, prolapsus rahim, pruritus vulva, nyeri perut bagian bawah,
hernia, ereksi yang tidak wajar pada penis, insomnia, pegal-pegal seluruh anggota gerak dan gangguan-gangguan penglihatan. Terletak pada 2,5 cun di atas malleolus internus, 0,5 cun di belakang tulang tibia dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, gonorrhea, orchitis, perut berbunyi, meteorisme, enterorhagia, disenterie, hemorrhoid, udema, lumbago, kaki pegal, gangguan-gangguan pandangan, berkeringat di waktu malam, mielitis dan peritonitis. Terletak pada 0,5 cun di depan G7 dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, gonorrhea, orchitis, prolapsus rahim, meteorhagia, dysmenorrhea, enteritis, disenterie, konstipasi, disuria dan udema. Terletak pada 7 cun di atas malleolus internus dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, hernia pada anak-anak, neurastenia, insufiensi genitalis disertai aspermie, nyeri pada seluruh betis dan folie. Terletak pada tepat di ujung intern lipatan lutut dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, frigiditas, meteorhagia, vaginitis, nyeri pada penis, hernia, permukaan intern paha dan lutut, reumatik lutut, serta gonorrhea. Keterangan, titik nyeri meridian ginjal 11-20 semuanya terletak pada 1,5 cun di luar garis median tubuh. Terletak di ujung atas symphysis osium pubis dengan kedalaman 508 mm. Indikasi, rasa nyeri pada hernia, spasme atau paralise vesica urinaria, gonorrhea spermatorrhea dan nyeri pada alat genitalis. Terletak 1 cun di atas G11 dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, atrofie anggota kelamin, nyeri pada penis, spermatorrhea, ejaculatio praecox, keputihan dan conjunctivitis. Terletak 1 cun di atas G12 dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, dysmenorrhea, diarrhea terus-menerus, nefritis, paralise vesica urinaria, lumbago dan congestie. Terletak pada 1 cun di atas G-13 dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, enteritis, kolik karena usus tersumbat, nyeri haid, sterilitas dan dysmenorrhea. Terletak 1 cun di atas G14 dengan kedalaman 8 mm. Indikasi, radang perut bagian bawah, enteritis, konstipasi dan nyeri haid. Terletak pada 1 cun di atas G15 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, kolik intestinalis, spasme gastrik, nyeri haid, orchitis dan konstipasi. Terletak pada 2 cun di atas G16 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, spasme gastrik, icterus, kolik intestinalis, anoreksia, peritonitis dan congestie 18. Terletak pada 1 cun di atas G-17 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, spasme gastrik, regurgitasi, hipersalivatie, spasme dan congestie rahim, gonorrhea dan radang 19. Terletak pada 1 cun di atas G18 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, emfisema paru-paru, pleuritis, perut berbunyi, nausea, asma cardialis, nyeri pada sisi tubuh, spasme rahim, icterus dan radang mata. Terletak pada 1 cun di atas G19 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, dilatasi gastrik, gastritis menahun, paralise lidah, indigitie, emfisema paru-paru, dyspnea dan radang mata. Keterangan, titik nyeri meridian ginjal 21-27 semuanya terletak pada 2 cun di luar garis median tubuh. Terletak di bawah insersi rawan tulang rusuk ke-7 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, penyakit-penyakit lambung, meteorisme, nausea, penyakit-penyakit hepar, muntah-muntah terus-menerus dan radang mata. Terletak pada legokan perbatasan tulang sternum dan rawan tulang rusuk ke-5 dan ke-6 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, neuralgia intercostalis, pleuritis, bronchitis, spasme jaringan otot perut, tidak ada selera makan, hidung tersumbat disertai anosmia dan nausea. Terletak di ruang intercostal ke-4 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, neuralgia intercostalis, pleuritis, hidung tersumbat,
bronkitis, tidak ada selera makan, dan absces dada. Terletak di ruang intercostal kedua dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, sama dengan G23. Terletak di ruang intercostal kedua dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, sama dengan G-24. Terletak di ruang intercostal ke-1 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, sama dengan G-25. Terletak di atas tulang sternum di antara tulang selangka dan tulang rusuk ke-1 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, congesti paru-paru, pleuritis, bronkitis, neuralgia intercostalis dan dada nyeri disertai dengan sesak nafas. Meridian sampul jantung dan seksualitas. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.